Kipsters, kembali lagi sama gue Kiki. Dan sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Dan juga mohon maaf lahir dan batin kalau misal ada perkataan atau kalimat gue yang kurang berkenan. Tolong maafin ya guys. Gue sendiri juga puasa sih, jadi emang gue bikin video ini sambil ngabuburit biar mengalihkan gue dari haus, lapar. Jadi gue buat video kayak gini nih, nge-review mainan, seru banget sih. Dan kali ini gue akan mereview Daban Master Grade Super Gundam. Bagi kalian yang fans Die Hard Zeta udah pasti nggak asing lagi lah sama satu Gundam ini. Tapi bagi kalian yang belum tahu Super Gundam itu apa, jadi basically Super Gundam ini adalah Gundam Mark II pakai backpack. Nah, nama backpacknya itu adalah G-Defensor FXA-05D. Masih inget gue. Nah, jadi kalau misalnya dijadiin satu tuh, kode name-nya jadi nambah. Jadi kan kalau Gundam Mark II RX-178 terus sama plus G-Defensor. Plus FXA-05D. Udah jadi Super Gundam, emang gak kreatif sih. Biasanya kan kalau misalnya upgrade Gundam ditambahin embel-embel, plus 3, strip 3 atau apa bla bla bla. Nah, ini cuma tambah plus dong. Itu satu-satunya embel-embel didapat oleh upgrade ini. Dan dia dipilotin oleh E-Machine. Nah, E-Machine ini yang dulunya Titans terus pindah ke EOG. Spoilers. Nah, terus habis itu si Kamil Bidan udah nggak pakai Gundam Mark II lagi, soalnya dapet Zeta Gundam yang super keren itu kan. Jadi ya ngerti lah. Nah, kayak kenapa sih dinamain Super Gundam? Karena memang performance-nya yang super itu. Jadi gue mulai dari satu dulu ya. Satu, performance dia dalam hal mobility atau mobilitas itu menambah 20% karena backpacknya ada thrusternya. Dan itu membuat dia makin kenceng ya kalau misalnya dikejar kan. Soalnya kan emang Gundam, di seri Zeta Gundam kan rata-rata Gundamnya cepet-cepet tuh karena dia transformable. Nah, sedangkan G-Defensor ini tinggal terbang aja gitu karena backpacknya banyak thrusternya. Nah, kedua, yang bikin dia spesial lagi karena dia memiliki missile tube. Missile tube-nya ini kayak semacam kayak buat nge-spamming gitulah di backpacknya tuh, di bagian backpacknya. Nanti gue tunjukin di reviewnya. Terus yang ketiga, dia punya weapon namanya long beam rifle. Mungkin kalau misal sepintas kalian dengar kayak long beam rifle yang panjang saja. Anda salah. Kenapa? Karena long beam rifle ini punya kemampuan yang kurang lebih sama mega beam launcher Yakushiki. Nah, kalian tahu kan betapa kuatnya mega beam launcher Yakushiki. Kalau itu ditembak, itu beamnya gede banget guys. Itu kalau kena mobile suit udah auto wassalam, itu udah auto wafat. Nah, ini dibuat versi compactnya jadi long beam rifle. Gue bilang setara ya, mungkin kurang lebih bisa lebih kuat atau bisa lebih lemah sedikit, tapi mirip-mirip lah performance-nya. Nah, tapi walaupun begitu, jadi karena backpacknya gede dan rame, jadi beberapa weaponries atau armamentsnya itu harus ditanggalin. Kayak contohnya mungkin bazooka-nya, terus shieldnya. Tapi dia tetap masih megang beam launcher, beam rifle-nya si Gundam Mark II ini. Udah segitu aja basa-basinya, kayak gue terlalu bacot. Langsung aja kita review mock-kitnya. Let's go! Dan ini dia Daban Master Grade Gundam Mark II atau Super Gundam out of the box. Dan bisa banget kalau kita lihat Daban ini tuh nge-redesign ulang outer frame-nya Gundam Mark II keluarannya Bandai. Ini bisa kalian lihat dari betapa banyaknya panel lining, part separation yang kecil-kecil yang kadang lumayan frustrating, kayak di bagian sini gampang lepas. Terus juga di sini kayak panel liningnya banyak banget. Ada snake skin tuh, banyak aksen-aksen berbeda. Terus sini banyak banget ya panel. Ini kit wajib banget kalian panel lining supaya semakin pop detailnya. Dan ini juga beberapa tuh banyak banget mold baru tuh untuk bagian frame-nya. Kayak contohnya di sini ini baru overall baru. Yang lama dari kit ini adalah frame-nya. Dia masih menggunakan frame-nya Bandai yang Gundam Mark II 2.0. Although it's quite decent, tapi for its time menurut gue udah lumayan obsolete ya. Jadi kayak beberapa artikulasinya tuh lumayan terbatas. Nanti gue jelasin di bagian artikulasinya. Tapi yang gue nggak terlalu suka dari estetiknya Gundam ini tuh, dia punya warna tuh aneh banget di bagian color separation yang sini nih. Yang warna beige ini menurut gue kayak terlalu stand out sama nggak terlalu blend in gitu loh. Kayak jatuhnya dekil aja sih men. Kalau misalnya gue ngerti mungkin dia lebih mau leaning ke detailsnya RG atau real grade-nya, banyakin color separation, part separationnya bagus, panel lining bla 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 bla, dan juga ada warna-warna yang beda. Tapi kayak tolong banget dong warnanya jangan yang ini gitu. Soalnya gue kayak rada kesal juga sih, kan Daban juga mau ngeluarin lagi nih Gundam Mark II yang ini tapi versi full armor Gundam Mark II. Nah itu dia masih nge-retain detail ini loh. Nanti kayaknya mau gue repaint sih, gue cat ulang. Saran gue sih udah kalian cat ulang aja gitu. Untuk proses perakitannya sih kayak sewajarnya bootleg ya. Tapi gue so far sih nggak terlalu banyak issues. Paling cuman kayak
kayak kurang gede lobangnya atau packnya kegedean jadi harus di trim gitu kan ya, klasik bootleg. So far sih no problem sih, kayak gitu-gitu aja, dan itu pun nggak terlalu banyak. Rata-rata tuh di kit ini tuh juga mereka tuh namanya apa tuh yang istilahnya yang kayak di MG Hyakushiki tuh yang potongnya di dalam itu loh, jadi nap marknya nggak terlalu kelihatan. Apa istilahnya, undergate, undergate maksud gua. Dan mostly di sini tuh undergate sekali lagi guys. Mostly tuh undergate. Menurut gue nih kudos banget tuh Daban, jadinya tuh kayak naparknya kelihatan dikit banget, gue sampai males amplas tau gak sih. Jadi kudos banget sih untuk Bandai udah ngembangin teknologi undergate ke kit lama ini. Walaupun gue sedikit nitpicking dan sedikit maruk, gue ngerasa kayak mestinya artikulasi bisa lebih bagusin lah. Nah terus Daban juga dapat color correcting stickers. Ini di bagian tuh untuk yang kayak bagian-bagian ini nih, yang ijo-ijo, yang di dada, di mata, tapi kagak gue pasangin, kayak nggak usah gitu, kayak udah bagus gini kan. Nah untuk bagian mata gue emang coba masangin ya, kalau nggak kan jadinya rada aneh, kayak dalamnya ada putih, mestinya warna hitam kan di bagian matanya sini nih. Kelihatan nggak ya? Coba bentar gue dapetin. Nah ini mestinya agak hitam kan di bawah matanya. Cuman dengan begonya gue lupa pasang pas mau gue jadiin kepalanya udah keburu jadi duluan, terus pas gue pasangin lecek-lecek, udahlah gue lepas aja lah. Terus juga di bagian kuning-kuningnya ini gue lupa, kayaknya di bagian pesawat deh. Nah terus sekali lagi Daban juga mengeluarkan water slide decals yang lumayan banyak dan lengkap. Ini ada kayak FSWS, AUG gitu kan. Tapi karena ini water slide decal, gue malas masanginnya, kayak satu-satu nempelin ini. Enggak banget sih. Cuman ya kalau menurut gue sih tetap pasang sih. Jadi tapi karena gue nggak pernah masang, jadi gue nggak tahu kualitasnya water slide decal Daban tuh bagus atau enggak, gampang rusak atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian udah ada nyoba, langsung comment below ya guys, experience kalian gunain water slide decal Daban. Tapi menurut gue tetap generous sih untuk kayak misalnya company bootleg yang ngeluarin beginian. So far sih untuk gue estetiknya itu 10 out of 10 sih guys. Walaupun kelihatan desainnya tuh kayak desain kayak dipakein resin dress kit, detailsnya banyak, rame gitu ya, tapi dia tuh masih nge-retain classic feelingnya dari Gundam Martu ini. Mantep sih so far. Nah dia untuk ukurannya tuh sedikit lebih tinggi, sekitar 19 cm atau sekitar 7 inci ya guys. Sama MG Mbah 3.0, MG Hyakushiki Kai Mass Production Type, Reborns 100 Gundam Mark III, dan Master Grade Gundam Mark V. Pas digabungin sama G Defensor unitnya jadi gede banget ya guys. Maklum jadi kelihatan lebih super gitu ya, jadi super Gundam. Mbah 3.0, Hyakushiki Kai Mass Production Types, Mark III, dan Mark V. By the way guys, gue sebelumnya udah pernah bikin review tentang Gundam Mark V. Bisa langsung klik link in the description untuk nonton review si ganteng ini. Nah, kepalanya bisa muter kanan kiri gini, bisa 360 derajat ya. Terus bisa side to side wiggle, bisa nunduk sejauh ini, ngedongak sejauh ini, terus ada motion ayam ini, bisa maju depan gini. Terus juga di tangannya ada rotasi 360 derajat, ada butterfly joint tapi nggak terlalu bagus karena terhalang sama shoulder armornya. Terus tangannya bisa ngerentang sejauh ini udah kayak, ini udah gerak juga, ininya juga udah gerak, tetap aja cuman terbatas sampai segini. Bicep rotation, double jointed elbows, nah ini lumayan bagus, main jauh. Terus di tangannya ada ball joint ya, jadi bisa muter, bisa ditengkukin. Sini juga ada hinge joint, jadi bisa atas bawah gini. Ball joint jempolnya, ball joint juga di jari-jarinya. Nah terus untuk torsonya dia ada rotasi 360 derajat. Tapi sayangnya dia nggak ada ab crunch atau back crunch gitu ya. Emang bener-bener Daban tuh cuman make frame-nya Gundam Martu 2.0 terus dikasihin outer frame yang baru, tapi inner frame-nya masih sama total. Terus side skirt-nya bisa maju ke depan gini, side skirt-nya juga bisa, maksud gue front skirt ya. Terus bisa kakinya bisa nendang sejauh ini, bisa nendang ke belakang sejauh ini. Tapi untuk splitnya masih terbatas ya, karena emang masih pakai frame yang lama tadi gue bilang. Di sini masih kelihatan nggak? Nah di sini bisa kalian lihat nih masih pakai ball joint nih. Jadi emang ya maklum lah, masih terbatas banget gitu untuk geraknya. Nah terus untuk kakinya ini menurut gue paling keren ya. Kalau bisa kalian perhatiin ini, dia ada double jointed knee ya. Ini ada mekanisme gesernya, ada macam kayak RG gitu, walaupun menggunakan frame yang sama tuh. Ini sih menurut gue yang agak beda ya. Sisanya sih mirip-mirip kayak Gundam Martu biasa gitu. Terus ada
ball joint di ininya, di kakinya. Jadi bisa ada ankle pivot, ada toe hinge. Terus yang khas banget ya, ada piston yang gerak-gerak ini ball joint juga, jadi leluasa banget tuh. Jadi efeknya lebih natural aja gitu loh pas digerakin. Sama dia juga ada ball joint di tempat beam saber storage-nya. Ini ball joint, jadi bisa kalian gerak-gerakin. Overall sih artikulasinya sebenarnya B aja sih, apalagi ini kan juga MG Mark II kan sebenarnya udah lumayan lama ya. Walaupun udah 2.0 tetap udah lama banget juga sih keluarnya. Ya overall masih oke lah. Dan ini dia aksesoris yang didapat oleh Daban Gundam Mark II. Pertama dia dapat beam rifle. Ini beam rifle-nya mungkin rada aneh. Benar, karena memang gue kelupaan part gue untuk bagian belakang dan depannya ini hilang, jadi emang rada aneh. Tapi so far sih mirip banget sama yang Bandai punya ya. Terus cuman masukinnya gampang, tinggal klip aja ke sini. Terus dia juga dapat shieldnya ini ada ball joint di sini ya, jadi bisa dimuter-muterin. Terus dia kayak ada mekanisme, kayaknya bisa kayak semacam masuk ke dalam gitu, cuman gue nggak ngerti caranya gimana. Instruksinya juga nggak terlalu clear sih, beda sama instruksinya Bandai. Anyway, ini gue pasangin aja. Ini sini ada adaptornya, jadi kalian tinggal masukin ke bagian belakangnya, tinggal diklipin aja. Terus dia juga dapat bazooka-nya bisa digerakin ininya, triggernya. Kayak misalnya mau diposein dia megangnya agak ke depan gini, terus ini ada slot di sini tuh buat naruh di punggungnya gini guys, jadi nembaknya bisa sekalian pegang. Sama juga tinggal klipin aja ke tangannya. Terus dia juga ada weapon storage di bagian belakang waist-nya ini. Tinggal kalian tarik aja belakangnya sini, dan dia bakal nge-refill ada slot dimana kalian bisa masukin bazukanya. Jadi masukin bagian atasnya dulu, terus dijatuhin ke bawah gini. Nah, cakep deh. Vulcan pot, cuman sekali lagi Vulcan potnya nggak tahu kenapa instructionnya itu kurang jelas di manualnya. Terus gue jadinya ngerakitnya agak cacat kayak gini. Mau gue pasangin juga, dan udah patah juga sih, jadi gue kayak udahlah nggak gue pasang. Tapi intinya dia dapat nih ya Vulcan potnya. Nah, sama kayak kit bandanya dia juga dapat standnya nih guys. Nah, standnya itu nggak tahu kenapa ini kurang fix, kayak lepas-lepas mulu. Nggak tahu ya kalau yang di Bandai gimana, tapi yang pasti ini bisa kayak gerak. Kalau dimundurin tuh ya, dimajuin bisa kebentuk kayak gini, kesannya kayak mau take off gitu. Terus dia ada slotnya, bisa digabungin sama stand Zeta. Gue ada Zeta, cuman kayak gue males ngambil, nanti aja. Terus ininya bisa gerak, jadi buat kayak semacam elevator atau liftnya gitu guys. Jadi nanti dimasukin orang aja di sini, misalnya si Camille atau Machine gitu kan. Masukin, terus si Martunya lagi standby di sini. Jadi kayak asik aja gitu dioramanya, kayak mereka udah mau masuk cockpit. Dan ini dia unit G Defenser-nya. Unit G Defenser ini yang ngebuat Gundam Mark II di-upgrade menjadi Super Gundam. Kalau dari segi desainnya sih lumayan mirip kayak yang Bandai punya, tapi sebenarnya ini adalah redesign guys. Kayak mereka si Daban itu masukin detail seperti kayak panel lining kayak gini. Terus ada color separation yang baru gitu ya. Ini juga color separation ala base juga kayak di Gundam Mark II-nya. Tapi kayaknya sih mungkin beberapa mold baru dan sedikitnya itu masih gunain frame yang sama. Mungkin ya, soalnya gue punya Gundam Mark II sebelumnya. Nah ini dia bisa ada ini ya, bisa gerak-gerak ya sayapnya ya. Terus bisa gerak, bisa ininya bisa kebuka. Jadi nge-refill missiles-nya, kayak gue males pasang semuanya, setiap gue pasang lepas mulu. Emang udah paling bagus dilem aja dah. Maklum kan bootleg biasa kayak gitu ya. Terus juga ini bisa gerak-gerak, kayak semacam nunjukin kayak landing gearnya gitu ya kan, kayak gini. Tapi beberapa ini artikulasinya relevan pas digabungin sih. Gue mau ngasih tau lanjut dulu. Ini juga bisa gerak-gerak buat kayak ngejepit. Nah yang di bagian sini nih guys, dia juga bisa ngebuka. Ini juga buat ngejepit Gundamnya. Ini lepas lagi, nah ini bisa kebuka. Kayak nggak tahu sih untuk ngejepit kayak gini gitu, nanti gue kasih tahu deh. Jadi biar nggak kelamaan langsung gue tunjukin aja ini. Oh ya, sama satu lagi nih, ini cockpitnya bisa kebuka di bagian sini, nge-refill kayak semacam seatnya gitu. Ya udah, biar nggak terlalu lama langsung gue perubahin aja biar bisa langsung jadiin Super Gundam. Ini cockpitnya tinggal cabut, terus gunnya tinggal cabut. Sebenarnya perubahannya simpel banget sih. Nah kan kayak gini tinggal di slide aja nih, masukin ke dalam biar rapi.
ini dibuka, terus pas dibuka gini nge-reveal ada triggernya ya guys. Jadi tinggal dicongkel aja kayak gini. Udah siap. Terus untuk bagian ini kalian dilipat dulu bagian belakangnya, terus pindahin ke depan biar rapi dan kompak kayak gini. Terus bagian putih-putihnya kita slide ke bawah. Nah, dua-duanya ya. Terus habis itu ini juga dibengkokin, tapi digeser ke sebelah kayak gini. Jadi lebih lebar gitu. Ini emang cepet banget copot-copot sih. Mungkin apa karena gue lebarin female packnya atau kenapa, tapi jadi kayak gitu. Nah udah kebuka kayak gini, langsung kita masukin Gundam martunya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di bagian belakang sini tuh kayak ada semacam slot. Nah ini tinggal dibuka dulu ininya atasnya. Ini masukin slot yang tadi. Maksudnya male yang ini ke slot yang tadi. Cukup gabungin. Nah pas udah masuk gini, bagian yang atas ini tinggal kebawain buat ngelok biar nggak cepat lepas. Nah ini agak diturunin lagi nih biar balance. Ups, lepas. Oke, biar gampang nih. Nah, tinggal pasangin gun ya. Fiturnya agak back heavy. Dan jadi deh Super Gundam semakin digabungin tuh jadi semakin kelihatan gagah ya guys. Menurut gue sih keren banget soal proporsinya tuh jadi lebih berisi gitu. Walaupun sebenarnya Gundam Martu sendiri udah berisi ya, tapi keluaran Daban ini tuh menurut gue lumayan bagus sih guys. Kayak detailnya tuh banyak, terutama juga yang awal-awal kan Gundam Martu yang Bandai punya kan emang lebih cenderung polos. Di sini tuh kayak macam dikasih semacam resin dress kit, tapi bedanya ini langsung jadi kitnya. Terus banyak panel lining ditambah lagi dengan sayapnya ini jadi makin keren mampus sih. Tapi kelemahannya satu yaitu dia jadi kayak back heavy. Jadi hati-hati banget kalau mau ngedisplayin ini. Gue pribadi sih gue pisah aja gitu soalnya gampang banget jatuh, terus terutama bagian kakinya yang agak lumayan lemah ya. Jadi paling cuma bisa bertahan kayak gini doang, terus nggak lama jatuh gitu. Makanya gue kayak mau ngedisplayin, ujung-ujungnya gue pisah jadi gue Gundam Martu gitu. Tapi regardless hasilnya sih keren. Mungkin bisa kalian akalin pakai super glue atau aseton gitu ya, atau nail polish. Jadi biar lebih sturdy gitu ya pas dipasang. Tapi overall looknya pas digabungin sih menurut gue keren banget. Jujur gue suka banget sama Daban ini ya. Soalnya bentuknya itu tuh bener-bener fresh menurut gue. Walaupun memang dia masih pakai frame 2.0, tapi kan udah kayak resin dress kit gini, tapi without the resin effort yang gue harus ngecat dulu, tapi udah jadi seperti ini. Ya so far sih so-so lah, oke lah gitu. Yang emang winning grace-nya itu dari mobil ini adalah bentuknya yang keren, satu. Kedua, karena backpack kayak GD Fencer-nya itu lebih di-upgrade bentuknya. Kalau misalnya kalian bandingin sama Bandai punya, GD Fencer-nya itu agak lebih kaku, lebih klasik lah. Kalau ini lebih edgy, lebih over stylized gitu. Dan menurut gue cocok banget sama siluet Gundam Martu yang Daban produce ini gitu loh. Jadi kayak ngangkat lah gitu, nyampe lah menurut gue. Tapi seperti biasa karena ini bootleg ya, jadi memang kalian harus ngerakitnya ekstra sabar. Apalagi kalau bagi kalian yang masih awal-awal ngerakit ini lumayan mungkin jadi suatu tantangan atau challenge ya. Jadi kayak misalnya contohnya lubangnya itu agak kekecilan, jadi kalian harus gedein, kayak mungkin pakai arnes diputer-puter gitu. Atau misalnya packnya yang buat nusuknya itu bagian male partnya itu ketebelan, jadi kalian harus kikir dikit biar lebih masuk gitu. Paling kayak gitu, tapi ya so far so good sih gue ngerakit ini ya. Paling ada beberapa part yang kayak loose yang gampang banget copot, tapi kayak contohnya ini easy fix, jadi kalian tinggal pakai super glue aja. Soalnya ini kan juga di bagian yang bukan artikulasi, jadi it's fine gitu. Dan satu lagi kekurangannya menurut gue, karena backpacknya itu gede banget ya si GD Fencer-nya ya. Nah, dia cenderung jadi back heavy gitu guys. Nah, kebetulan kopi punya gue itu tuh di bagian torsonya sini nih, di ball joint-nya itu lumayan loose, jadi kayak gampang banget copot. Nah, jadi gue akalin itu pakai aseton atau nail polish.
aseton nail polish nggak sih? Ya pokoknya nail polish gue pakai. Jadi gue halusin aja, gue tunggu kayak seharian gitu sampai agak tebal, dia bikin foam layer baru. Nah pas gue masukin dia jadi lebih sturdy, lebih frictionnya lebih ada gitu lah. Jadi nggak gampang loose, gampang oglek banget. Kaki juga gampang oglek waktu itu, makanya gue kasihin nail polish. Walaupun kayak gitu tetap agak keberatan. Jadi kalau gue saran gue sih, lu pajangnya pakai stand base atau lu pojokin ke tembok gitu. Tapi overall masih keren sih, dan menurut gue melebihi ekspektasi. Gue sendiri beli Mokit ini tuh sekitar ya 450-500 ribu gitu ya. Iya kalau nggak salah gue PO sih di Gantahtan kalau nggak salah. Nah sorry banget, gue kayak kebetulan gue nggak punya Gundam Marto yang bandai, jadi gue nggak bisa bandingin. Tapi kurang lebih framenya sama, cuma bener-bener beda armor outer frame aja sih, tapi framenya sama persis. Nah kalau misalnya bandai punya tuh sebenarnya dulu pernah ngeluarin tuh yang jadi Fencer, tapi versi Gundam Marto 1.0, belum yang 2.0. Kalau ini kan udah 2.0 nih framenya. Nah jadi desainnya udah bener-bener beda lah. Kalau yang GT Venture yang sekarang tuh lebih stylish ya, dan lebih edgy, jadi pas banget sama siluet Mark II yang baru sekarang ini. Kalau gue jujur pribadi sih gue suka banget ya, terutama selain gue kebetulan suka sama desain yang simple, ini juga ada rasa sentimental sedikit. Ini bias gue ya, soalnya Gundam pertama yang gue rakit itu adalah high grade Super Gundam dibeliin sepupu gue sih, namanya Datomi. Menurut gue itu adalah salah satu game changer dimana gue akhirnya masuk ke rabbit hole yang gue nggak bisa keluar lagi, yaitu pergandaman ini. Dan gue ngerakitnya patah kakinya. Gue sedih banget, itu Gundam pertama yang gue rakit langsung kakinya patah. Tapi udah kayak semenjak itu, dari gue SD kelas berapa? Kelas 5 sampai sekarang gue kerja, gue masih ngerakit Gundam. Seseru itu sih, kayak one of the best hobbies that I still do until now gitu. Nah kalau menurut gue sendiri, Daban Super Gundam ini sikat. Gue nggak bisa bilang kayak pecah banget, karena dia flows-nya itu lumayan sedikit ngimbangin lah, kayak 60-40 lah. Jadi kalau misal 80-20, kayak 20 kekurangannya 80 kelebihannya, gue bakal bilang pecah. Tapi sayangnya karena ini bootlegnya masih gak terlalu, kayak ada problem di torso menurut gue lumayan fatal, jadi ya sikat aja ini ratingnya. Dah segitu aja dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on the next video hipsters. Jane Mataraishu. Anjing jatuh pak.